Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazuna Naishila Sumantri dengan NPM 6032565 dari kelas akuntansi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang usaha yang akan saya buat, yaitu Aquatic Evolution. Seperti yang kita semua ketahui, bahwa Indonesia mempunyai banyak kekayaan alam, terutama di lautan, tetapi masih banyak masyarakat kita malah tidak bisa berenang. Padahal Indonesia adalah negara kepulauan dan kita memiliki banyak atlet yang sangat berpotensi, tetapi kurangnya fasilitas seperti kolam yang memadai, coach yang berpengalaman, alat-alat latihan yang tidak lengkap, dan sebagainya. Maka di sini saya hadir untuk memberikan segala fasilitas yang memadai untuk menunjang agar kalian berlatih dengan baik dan benar. Kita masuk ke identifikasi masalah. Kurangnya fasilitas yang lengkap seperti bola polo air, topi polo air, speaker renang indah, gawang, lintasan yang baik, dan sebagainya, kamar bilas yang airnya sedikit, keramik yang licin, pengawasan di kolam renang bila ada yang tenggelam, toilet kurang terawat, silau saat renang pada siang hari. Identifikasi usaha. Nama usahanya adalah Aquatic Evolution, jenis usahanya adalah olahraga, target usahanya itu adalah atlet, pelajar, dan mahasiswa, keunggulannya berstandar internasional, yang kedua, fasilitas untuk latihan cabur air memadai, yang ketiga, kolam yang bersih, yang keempat, air yang jernih, yang kelima, tempat yang strategis. Analysis the problem. Analisis permasalahan. Yang pertama, peralatan latihan yang tidak lengkap, seperti gawang yang rusak, atau bola yang terlalu sedikit, atau memang sudah tidak layak. Terus juga kolam yang kotor dan tidak memadai, seperti kolam yang suka berubah warnanya, harusnya berwarna bening, itu malah menjadi berwarna hijau, seperti itu. Terus yang ketiga, toilet dan kamar bilas yang kotor dan airnya sedikit. Kadang saat kita mandi, di beberapa kolam renang yang pernah saya coba, saat kita mandi tiba-tiba airnya tuh mengecil dan hilang. Tidak ada airnya yang keluar gitu. Itu adalah permasalahan yang sering sekali saya temui di beberapa kolam renang. Yang keempat, kolam renang yang silau. Apalagi saat kita melakukannya pada siang hari dan kita melakukannya gaya punggung, di mana gaya punggung itu adalah muka kita langsung menghadap ke matahari. Nah, itu sangatlah silau, apalagi kalau misalkan tidak memakai kacamata yang memang ada UV-nya, atau bahkan tidak memakai kacamata sama sekali, itu akan sangat silau dan itu lumayan mengganggu untuk berlatih. Yang kelima, lampu di kamar mandi yang remang-remang. Nah, banyak juga nih aku menemukan kasus di beberapa kolam renang di kota Bandung ini yang bisa dibilang kamar mandinya dari pencahayaannya itu sangatlah kurang. Karena biarpun masih siang, tapi kan yang namanya kamar mandi itu tertutup, itu kadang kita suka teledor gitu ya, bisa aja mengakibatkan jatuh atau kita tersandung sesuatu atau kita kesulitan gitu untuk beraktivitas gitu. Yang keenam, kolam air yang keruh. Nah, yang keruh ini biasanya kurangnya dikontrol dari segi pH air atau kaporitnya itu kurang dikontrol dan ya agak jorok lah ya. Jadi orang juga mungkin agak mikir untuk nyemplung ke air itu. Dampaknya, yang pertama, latihan tidak maksimal karena hal-hal tersebut. Yang kedua, konsumen akan kecewa. Konsumen udah bayar nih ke kita, tapi waktu lihat fasilitasnya, terus kolamnya, kamar mandinya, tapi kok kayak gini, itu akan sangat mengecewakan konsumen. Dan mungkin bisa saja konsumen itu akan memblacklist usaha kita atau kolam renang ini untuk dia datangi lagi.
Yang ketiga, kolam yang silau membuat para pengunjung kurang nyaman. Ya, karena seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan kita berenang pada siang hari, apalagi jam 12 banget, itu sangatlah silau untuk kita beraktivitas di dalamnya, apalagi saat melakukan gaya punggung itu sangatlah eh, tidak nyaman karena saya pernah mengalaminya. Dan juga air yang keruh membuat orang jijik duluan saat ingin berenang. Misalkan nih kalian melihat di Instagram tuh warna airnya sangat jernih atau sangat baik gitu. Dan kalian juga tahu standar air yang baik untuk di kolam renang itu seperti apa. Dan ketika kalian datang ternyata kolamnya ini malah berwarna hijau. Itu rata-rata banyak banget kolam renang yang berwarna hijau yang harusnya itu berwarna clear ya, yang maksudnya warna biru. Warna biru itu karena dari keramiknya, kecuali kalau emang keramiknya warna hijau. Kalau misalkan keramiknya warna biru terus tiba-tiba jadi hijau atau emang kurangnya perawatan dari ownernya sendiri atau dari para staffnya, itu pasti akan membuat orang jijik duluan nih sebelum nyebur tuh pasti mereka mikir dulu, aduh ini orang kayaknya kolamnya terlalu kotor. Solusinya, peralatan latihan dilengkapi dari semua yang kurang lengkap itu kita lengkapi dari untuk eh, polo air, untuk selam, untuk renang biasa, juga untuk renang indah, loncat indah itu kita akan fasilitasi gitu ya, dilengkapi semua kebutuhannya. Yang kedua, kolam yang selalu dibersihkan dan standar kolam yang internasional. Yang ketiga, memastikan sistem penampungan air dan kontrol otomatisnya. Yang keempat, memakai paranet. Yang kelima, selalu mengontrol kelayakan kolam renang terutama keramik yang bolong. Bila ada yang bolong akan segera diperbaiki. Yang keenam, menggunakan lampu yang terang pada area toilet dan kamar bilas karena jika lampu remang-remang akibatnya bisa fatal seperti terjatuh. Yang ketujuh, untuk mengatasi air yang keruh, bersihkan filter, terus cek dan atur pH, beri kaporit, gunakan calr filler agar kotoran tersaring oleh filter. Nah, target konsumennya itu ada atlet, pelajar, dan mahasiswa. Kebutuhan konsumennya adalah harga yang terjangkau, fasilitas yang lengkap, tempat yang strategis. Validasi kebutuhannya, konsumen yang merasa nyaman, atlet yang banyak, latihan yang maksimal. Ide utamanya, yang pertama, menciptakan kolam renang yang berstandar internasional. Yang kedua, melengkapi alat-alat penunjang latihan, lokasi yang strategis. Yang jadi keunggulan kita juga adalah yang pertama, alat-alat yang lengkap untuk segala cabur air, cabur kolam renang. Yang kedua, kolam yang bersih. Yang ketiga, lokasi yang strategis. Yang keempat, berlatih menjadi maksimal. Yang kelima, coach yang berpengalaman. Peluang usahanya, yang pertama, para atlet dan masyarakat yang membutuhkan tempat untuk berlatih secara maksimal. Nah, banyak juga nih klub-klub di Kota Bandung terutamanya, itu banyak sekali klub renang gitu. Nah, karena usaha ini berstandar internasional, kolam renang yang berstandar internasional, maka pasti banyak juga klub-klub yang akan menghampiri gitu. Terus yang kedua, tempat yang strategis, jadi mau kemana-mana juga dekat karena kita berada di tengah kota, di pusat kota. Yang ketiga, harga yang terjangkau untuk ukuran kolam renang yang berstandar internasional. Yang keempat, fasilitas dan alat yang lengkap. Kompetitornya, banyak kolam renang yang ada di Bandung gitu. Banyak yang orang-orang tuh udah tahu duluan si kolam renang A nih daripada kolam renang yang baru akan kita buat ini gitu. Yang kedua, tidak semua orang menyukai renang. Cara bersaingnya, promosikan kepada klub-klub di Bandung karena klub juga pasti akan menilai, oh
ternyata kolam ini tuh berstandarnya internasional dan fasilitasnya lengkap untuk mereka berlatih. Itu pasti akan menjadi pertimbangan dari klub tersebut. Yang kedua, perlihatkan fasilitas serta tempat yang nyaman. Nah, tempat kita juga pastinya akan ada loker, jadi terjaga semua barang-barangnya, akan adanya penjaga di setiap kolam renang yang standby saat kalian berenang, yang akan mengawasi kalian bila terjadi sesuatu, dan juga harga yang terjangkau untuk seukuran kolam renang internasional. Nah, aquatic evolution adalah tempat di mana masyarakat bisa berkembang. Seperti namanya, aquatic evolution. Evolution itu berarti perubahan. Berarti perubahan dari orang yang tidak bisa menjadi bisa. Target konsumennya itu ada atlet, pelajar, dan mahasiswa. Kolam renang akan didirikan di tengah kota Bandung. Para pengunjung bisa berkunjung dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, dan jam khusus untuk atlet atau klub yang menyewa itu bisa disesuaikan. Tapi pada saat jam operasional kita yang untuk umum itu tutup. Jadi bisa dari jam 17 ke atas atau sebelum jam 7 pagi. Memilih kolam renang ini karena tentu dari fasilitasnya. Nah, cara promosinya itu kita bisa dari medsos dan juga dari relasi-relasi teman-teman atlet saya. Peluang bisnis ini sangatlah layak untuk didukung karena seperti namanya, tempat ini dirancang agar orang-orang Indonesia semakin banyak yang bisa berenang dan segala keperluan penunjang selama mereka berlatih akan sangat mendukung. Banyak juga orang-orang yang ingin bisa berenang tapi bingung mulai dari mana. Nah, tempat ini adalah solusinya. Selain menyediakan fasilitas yang memadai, kita juga akan membuka kelas untuk orang-orang yang berminat dan ingin belajar berenang. Jadi kita bukan cuma menyewakan tempat dan memberikan fasilitas, tapi kita juga memberikan pelajaran. Nah, tetapi pelajaran ini akan didapat bila kalian ingin. Kalau kalian ingin, itu bisa langsung konfirmasi dan kita akan memberikan kalian jadwal latihan bersama coach yang memang sudah kompeten dan bersertifikasi untuk melatih. Potensi untuk bisnis ini berkembang tentunya banyak, seperti dari para atlet dan pelajar, ataupun mahasiswa, ataupun siapa aja lah yang ingin berenang. Dan bisa juga untuk berlatih untuk tes polisi dan tentara, karena kan seperti yang kita tahu, tes polisi dan tentara ini kan membutuhkan tes renang ya. Nah, bisa berlatih di sini karena kolam kita kan berstandar internasional sehingga berlatih untuk tes nanti menjadi lebih mudah. Untuk anak-anak, sekolah juga bisa. Bila ada pelajaran olahraga dan materinya berenang bisa ke kolam ini karena tempatnya ini strategis dan fasilitasnya mendukung sekali untuk mereka berkembang, untuk mereka belajar. Selanjutnya kita masuk ke bisnis model. Customer-nya ada atlet, pelajar, mahasiswa, revenue-nya bisa dari penjualan tiket, kerjasama dengan klub renang, dan juga kartu member. Yang ketiganya adalah value. Value-nya itu kita dari alat yang lengkap, tempat yang nyaman dan bersih, harga terjangkau, tempat yang strategis. Customer relationship itu ada di promo, pelayanan yang baik dan ramah, penjaga di setiap kolam renang yang selalu waspada, menerima kritik dan saran, tiket masuk free bila ada yang ulang tahun di hari tersebut. Key resource, yang pertama, lahan dan bangunan kolam renang, yang kedua, fasilitas kolam renang, yang ketiga, sistem pengolahan air, yang keempat, tenaga kerja yang terampil, yang kelima, peralatan keselamatan, yang keenam, perizinan usaha. Key activity, operasional dan pengelolaan kolam renang, pemeliharaan kebersihan dan kualitas air, pelayanan pelanggan dan penjualan tiket,
pengawasan keselamatan pengunjung, promosi dan pemasaran, perawatan fasilitas dan peralatan. Channels-nya itu bisa di WhatsApp, bisa menghubungi lewat WhatsApp, Instagram, TikTok, atau telepon. Terus cost strukturnya ada gaji karyawan, asuransi, pajak, listrik, air, bahan kimia untuk pembersihan kolam renang, perawatan dan perbaikan fasilitas, perlengkapan, kebersihan, biaya promosi, penyusutan bangunan dan peralatan. Marketing strategi and sales strategi. Nah, marketing strateginya, tujuan dari marketing strategi kan untuk membuat orang tertarik dan ingin datang ke kolam renang. Nah, yang akan dilakukannya itu adalah yang pertama riset kompetitor dan menentukan harga. Jadi, kita melihat dulu nih bagaimana kolam renang di sekitaran kita dan harga tiketnya berapa, terus apa aja fasilitas yang diberikan, dan apa yang menjadi keluhan pengunjung pada saat berkunjung ke kolam renang tersebut. Nah, dari itu semua, marketing bisa menentukan harga tiket dan keunggulan yang kita tonjolkan gitu. Jadi kita harus membandingkan dulu antara kolam renang kita dan kolam renang yang sekitaran kita. Apakah kalau misalnya kita mematok harga segini, apakah kemahalan atau tidak, dan apakah worth it untuk harga segini gitu. Yang kedua adalah membuat konten medsos. Nah, seperti sekarang kan udah di era digital ya, di mana era digital itu sangat cepat sekali. Kita harus bisa memanfaatkan peluang yang ada. Contoh salah satunya itu lewat medsos seperti TikTok dan Instagram. TikTok itu sangat-sangat kencang ya pengaruh medsosnya. Kita bisa menyewa orang seperti influencer untuk datang ke kolam kita atau atlet yang memang ada di cabornya, ada di bidang air, di kolam renang gitu ya, bidang kolam renang itu melihat gitu bahwa oh my god ini sangat bagus dan mereka merekomendasikannya itu lewat Instagramnya atau lewat ke teman-temannya itu bisa. Dan yang penting tuh benar-benar kita harus melakukan promosi yang bagus di medsos ini gitu karena sangat cepat ya pengaruhnya. Terus yang keempat memberikan tiket free untuk pengunjungan yang sedang berulang tahun di hari tersebut. Jadi khusus pengunjung yang sudah memiliki KTP atau bisa juga memakai kartu pelajar bila belum memiliki KTP itu bisa masuk ke kolam renang kita secara gratis, tidak dipungut biaya apapun di hari ulang tahunnya saja. Sales strateginya adalah menawarkan kartu member. Nah, kartu member ini kan dipatok 1 bulan. Misalkan dalam 1 bulan itu tuh dia pasti tidak, ya mungkin ya, ada beberapa orang yang tidak akan full 30 hari dan itu akan menjadi income untuk kita. Nah, tapi bila dia datang terus tiap hari, itu sangat menguntungkan dia karena kalau memakai kartu member itu lebih murah hitungannya gitu. Yang kedua adalah menawarkan kerjasama ke sekolah-sekolah. Yang ketiga kerjasama bersama klub-klub renang yang ada di Bandung. Yang keempat menyewakan tempat untuk bertanding. Yang kelima menjaga Google review karena bisa aja nih dari orang luar kota ingin mencoba kolam renang kita dan mereka melihat dulu review dari Google itu sangat mempengaruhi juga. SWOT analisis. Nah, kekuatannya. Yang pertama, kolam renang berstandar internasional masih jarang dan memiliki harga jual yang tinggi. Yang kedua, dapat digunakan latihan ataupun kompetisi. Yang ketiga, fasilitas yang lengkap dan modern dibandingkan kolam renang biasa. Yang keempat, berpotensi bekerja sama dengan sekolah, klub renang, dan organisasi olahraga. Kelemahannya itu membutuhkan modal investasi yang sangat besar. Pastinya, kolam renang berstandar internasional, apalagi dengan segala fasilitasnya itu, pasti kita membutuhkan modal yang sangat besar. Yang kedua, biaya operasional yang tinggi. Yang ketiga, membutuhkan tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikasi. Jadi kita juga tidak bisa asal memasukkan orang untuk menjadi bagian dari tim kita bila dia tidak bisa berenang atau dia bahkan hanya orang awam yang
ingin ikutan, mungkin tidak terlalu direkomendasikan untuk berada di area sekitar kolam renang untuk bekerja gitu, untuk tenaga kerjanya. Terus payback period yang lama karena ya itu tadi modalnya kan sangat besar, pasti paybacknya lumayan lama. Peluangnya, yang pertama, minat masyarakat terhadap olahraga menjadi tinggi. Seperti sekarang, dulu tuh olahraga tuh nggak gimana-gimana gitu, tapi sekarang apalagi lari itu banyak orang-orang yang suka lari sekarang seperti kan udah ada event fun run, trail run kayak gitu-gitu. Nah itu menjadi minat masyarakat terhadap olahraga itu menjadi tinggi gitu. Terus Bandung memiliki institusi pendidikan yang membutuhkan fasilitas olahraga. Kita juga kan banyak gitu eh, institusi pendidikan yang ya seperti sekolah-sekolah juga pasti membutuhkan fasilitas olahraga. Salah satunya adalah kolam renang. Yang ketiga, berpotensi menjadi lokasi kejuaraan renang tingkat daerah, nasional maupun internasional karena kita berstandar internasional. Yang keempat, potensi dukungan dari pemerintah atau organisasi olahraga untuk pembinaan atlet. Ancamannya, yang pertama, adanya kolam renang yang sudah lebih dulu dikenal oleh masyarakat dan sudah menjadi eh, bukan habit, lebih ke sudah kenal gitu. Seperti kita kalau menyebutkan air mineral, meskipun dia mereknya Le Mineral, padahal jenisnya itu padahal Le Mineral, tapi kita menyebutnya Aqua. Nah seperti itu. Terus juga perubahan cuaca yang dapat mempengaruhi jumlah pengunjung juga, terus resiko kecelakaan yang dapat menimbulkan tuntutan hukum atau merusak reputasi. Nah, makanya kenapa kita tenaga kerja juga harus yang bersertifikasi, harus yang memang kompeten karena resikonya juga tidak main-main gitu. Terus kondisi ekonomi masyarakat yang menurunkan daya beli gitu. Kesimpulannya, Aquatic Evolution adalah sebuah tempat di mana terjadinya perubahan dari yang tidak bisa menjadi bisa, dan usaha ini juga dapat berkembang dengan memanfaatkan media sosial dan relasi para atlet dan pelatih yang saya punya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.